Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 146-150, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Diam-diam datang ke pintu kamar. Episode 146. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Jika dia tidak, mengapa dia mengingat lagu-lagu yang aku dengarkan dan hal-hal yang aku suka makan? Tapi jika dia, mengapa dia mengejekku seperti ini ketika aku sedang down? Saat karir suami menurun, bukankah istri harus dikuatkan dan dihibur? Ketika Billy sedih, Jeannie sudah berjalan ke kamar tidur. Di tempat tidur, Jeannie bersandar di bantal dan memanggil Song Hong-ye. "Hong-ye, apakah kamu tidur?" Billy, yang sedang berbaring di bar di ruang tamu, mendengar panggilan Jeannie. Jadi, Billy segera bangkit dari bar, bertelanjang kaki, dan diam-diam datang ke pintu kamar Jeannie untuk menguping. Jeannie tidak menutup pintu dengan erat, meninggalkan celah. Dengan cara ini, suara tidak hanya dapat didengar dengan lebih jelas, tetapi juga Jeannie dapat dilihat melalui celah pintu. "Song Hong-ye, aku tahu kamu akan meneleponku, tapi aku tidak tidur. Ada apa denganmu? Apakah suamimu sudah menghubungi kakeknya?" "Jeannie, tidak. Visa Billy dan aku telah dibatalkan. Kakek sangat bertekad sehingga dia tidak ingin mengenali cucu ini." Billy baru saja minum alkohol dengan sedih, dan sekarang dia masih berbaring tengkurap di ruang tamu. "Song Hong-ye, Jeannie, saya pikir Anda masih harus membuat rencana lebih awal. Jika kamu tidak bisa, ikuti saja Billy. Perceraian, Liu Yuze sangat menyukaimu, dan keluarganya juga memiliki ratusan miliar aset, tidak lebih buruk dari keluarga Ye." Jeannie menghela nafas. "Sayangnya, saya telah menjalin hubungan dengan Billy selama 3 tahun, dan saya hamil dengan seorang anak. Bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Dan nenek saya tidak akan setuju. Saya juga takut jika saya menceraikan Billy, saya akan mencari tahu dia dikeluarkan dari keluarga. Bagaimana jika dia bertindak? Ini bukan pertama kalinya dia berpura-pura miskin." Jeannie dan Billy bercerai sekali, meskipun waktu itu tidak memiliki efek hukum, tetapi dia dapat memperoleh kebijaksanaan. Karena itu, sekarang dia tidak berani menceraikan Billy dengan mudah. Dalam kasus, setelah perceraian, Billy menjadi presiden lagi, bukankah dia bodoh? Song Hong-ye tersenyum dan berkata, "Ini mudah dilakukan, kamu dapat menguji Billy." Jeannie dengan cepat bertanya, "Bagaimana cara mengujinya?" Song Hong-ye punya ide dan berkata, "Kamu dapat memanggil Liu Yuze dan Fang Chao ke Yunzu." "Billy. Jika Billy dengan sengaja membohongimu, dia pasti tahu tentangmu, Liu Yuze dan Fang Chao, dan kemudian kamu secara tidak sengaja akan mengungkapkan berita kedatangan mereka ke Yunzu kepada Billy. Keluarga. Dengan kekuatannya, dia pasti dapat melukai dua orang ini di Yunzu. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengamati Liu Yuze dan Fang Chao dan melihat apakah ada yang tidak beres." Wajah Jeannie menunjukkan kegembiraan. "Panggil Liu Yuze dan Fang Chao datanglah ke Yunzu. Jika keduanya dipukuli, itu berarti Billy dikeluarkan dari keluarga dengan alasan, dan jika keduanya baik-baik saja, itu membuktikan bahwa Billy benar-benar miskin. Ide bagus. Hong-ye, aku sangat beruntung memilikimu. Kakak yang baik ini, kamu telah membantuku sejak menikah lagi dengan Billy." Di luar pintu kamar, Billy tidak bisa mendengar kata-kata Song Hong-ye, hanya suara Jeannie. Namun, setelah kata-kata Jeannie, adalah mungkin untuk menebak isi percakapan antara keduanya. "Tebakanku benar, Song Hong-ye, seorang wanita jahat, telah berada di belakang Wang Jeannie. Dia tahu segalanya tentang Wang Jeannie, Fang Chao, dan Liu Yuze." Hati seperti tertusuk jarum. Episode 147. Sekarang, dia meminta Wang Jeannie untuk mengujiku lagi. Untungnya, aku tidak sengaja mendengarnya. Jika tidak, Fang Chao dan Liu Yuze dikebiri segera setelah mereka datang ke Yunzu, dan Jeannie tidak akan menceraikan saya. Bahkan Billy harus mengakui bahwa Song Hong-ye, seorang wanita, sangat pandai berurusan dengan pria. Jeannie adalah orang yang sangat langsung. Jika bukan karena bantuan Song Hong-ye sebelumnya, dengan pemikirannya, tidak mungkin bagi Billy untuk berubah pikiran. Jeannie mengobrol dengan Song Hong-ye sebentar, lalu menutup telepon. Kemudian, dia memanggil Liu Yuze lagi. "Yuze." Mendengar Jeannie memanggil nama ini dengan penuh kasih sayang,
hati Billy seperti tertusuk jarum. Pelacur ini, dalam beberapa hari terakhir, ketika Billy sibuk bekerja siang dan malam, saya tidak tahu berapa kali dia memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Liu Yuze berkata, "Saudari Pri, apakah Anda merindukan saya? Saya mendengar dari Sister Hong Ye bahwa suami Anda dikeluarkan dari keluarga." Jeannie bersenandung. Liu Yuze berkata, "Jeannie, peri sepertimu tidak bisa menjalani kehidupan yang sulit, suamimu tidak punya uang, kamu masih belum menceraikannya. Kamu tahu betapa aku mencintaimu, aku tidak lebih baik dari sampah seperti Billy." Jeannie berkata, "Yuze, aku sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan aku tidak ingin berbicara dengan suamiku, bisakah kamu datang ke Yunzu untuk menemaniku? Aku ingin melihatmu." Liu Yuze sangat senang dewinya benar-benar mengundangnya untuk bertemu, dan itu sangat ambigu. Sebelumnya, ketika Billy menjadi presiden, Liu Yuze berani diam-diam berhubungan dengan Jeannie. Sekarang, Billy adalah orang miskin, dan Liu Yuze tidak punya alasan untuk takut padanya. Jadi, Liu Yuze berkata, "Saya dapat menemukan Anda besok, tetapi jika Anda membiarkan saya berpegangan tangan seperti yang Anda lakukan sebelumnya, saya rasa tidak masuk akal untuk pergi." Untuk memimpin Liu Yuze, Jeannie telah untuk mengatakan, "Oke, selama kamu datang untuk menemaniku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan." Hahaha. "Tidak masalah, aku akan pergi besok pagi." Liu Yuze melalui telepon sangat gembira. Tapi Billy, yang berada di luar pintu, kesal ketika mendengar kalimat ini. Meskipun dia tahu bahwa Jeannie sedang mencoba untuk memikat Liu Yuze, dia mengatakan ini. "Tetapi sebagai seorang suami, saya merasa sangat sedih mendengar istri saya mengatakan hal seperti itu kepada pria lain." Melalui celah pintu, Billy menemukan bahwa setelah Jeannie mengatakan ini, wajahnya berubah menjadi penuh senyuman. "Kamu masih memiliki senyum di wajahmu. Dasar jalang. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku harus memintamu untuk mengambil inisiatif untuk mengajukan cerai, dan kemudian membuatmu menyesalinya seumur hidupmu." Billy emosional, tetapi dia tidak berani membuat gerakan apapun di tubuhnya, karena takut jika Jeannie tahu, itu akan gagal. Segera, Jeannie membuat panggilan lain. "Fang Chao, aku sudah lama tidak menghubungimu, bagaimana kabarmu?" Jeannie bertanya dengan lembut. Omong-omong, Fang Chao dapat dianggap sebagai mantan suaminya, tetapi setelah keluarga Fang kehilangan kekuasaan, Jeannie tidak pernah berbicara dengan Fang Chao lagi. Bertengkar. Episode 148. Fang Chao berkata dengan dingin, "Sungguh tidak sengaja menerima teleponmu. Keluarga Fangku menjadi seperti sekarang ini, semua karenamu, wanita jahat." Jeannie tidak ingin bertengkar dengan Fang Chao, dan berkata, "Itu di pernikahan sebelumnya. Maaf, tetapi kakek saya mengatur seseorang di Biro Urusan Sipil, dan bahkan jika saya tidak mengajukan cerai dengan Anda, pernikahan kami tidak akan memiliki efek hukum," kata Fang Chao. Dengan keras, "Apakah kamu pikir aku membencimu karena mengajukan cerai? Terima kasih karena tidak terlambat. Kamu adalah wanita yang menarik lebah dan kupu-kupu, siapapun yang menikah tidak beruntung." Di luar pintu, Billy melihat Jeannie mengepalkan tangannya. Tinju. Faktanya, Wang Jiajue tidak pernah menyukai Fang Chao, dia bersamanya pada awalnya karena Fang Chao lebih kaya dari Billy. Namun, apa yang dikatakan Fang Chao tidak salah. Siapapun yang dinikahi Jeannie tidak beruntung. Pada awalnya, dia menikahi Billy, tetapi dia memberi Billy topi hijau. Kemudian, dia menikahi Fang Chao, dan akibatnya, keluarga Fang Chao bangkrut dari keluarga kelas 1. Kemudian, dia menikah lagi dengan Billy, dan Billy berubah dari presiden menjadi orang miskin. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah bintang sapu. Fang Chao berkata dengan kejam, "Wang Jiajue, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Billy benar-benar dikeluarkan dari keluarga? Bukankah dia bermain trik? Suami Anda adalah ahli dalam berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau." Wang Jiajue mengenal Fang Chao. Chao ingin membalas dendam terhadap Billy, dan dengan cepat berkata, "Kali ini benar, visa kami telah dibatalkan. Saya menelepon Anda kali ini, dan saya juga ingin memberitahu Anda bahwa Anda dapat kembali ke Yunzu." Titik petik 2. Aku tahu, karena insiden sebelumnya di Hotel Jiahua, kamu takut gangster di Yunzu akan menemukanmu dalam masalah, jadi kamu melarikan diri ke Tianhai dan tidak pernah berani kembali. Yunzu,
dan pasti sangat sedih karena mereka sudah lama tidak melihatmu. Aku merindukanmu. Fang Chao tidak berani kembali ke Yunsu untuk waktu yang lama, karena dia takut pasukan bawah tanah Billy akan mengganggunya, dan Jiani sangat menyadari hal ini. Jiani mengingatkan, jika Anda tidak berani datang, Anda dapat bertanya kepada teman-teman Anda di jalan terlebih dahulu, dan melihat apakah si Gua, Liu Zhengkun, masih bekerja dengan Billy. Jiani adalah gadis yang baik, dan orang-orang yang dia kenal adalah orang-orang yang bersih, setidaknya dalam hal identitas, dia tidak mengenal bajingan itu. Oleh karena itu, dia ingin meminjam tangan Fang Chao untuk menjelajahi kekuatan bawah tanah di Yunsu untuk melihat apakah si Gua dan Liu Zhengkun masih menjadi bawahan Billy. Jika masih benar, itu membuktikan bahwa pengusiran Billy dari keluarga adalah palsu. Tentu saja, Liu Zhengkun pernah ke Huaseng sebelumnya, dan sikapnya berbeda, dan Jiani juga melihatnya. Fang Chao mendengus dingin, aku tidak bodoh, kamu tidak perlu mengingatkanku, aku akan mencari tahu dan pergi ke sana. Jika suamimu benar-benar tidak memiliki backstage, hehe, tunggu dan kumpulkan suamimu. Tubuh. Hei, bukan. Sungguh kacau. Hei. Kata Jiani dengan cemas, tetapi Fang Chao sudah menutup telepon. Di luar pintu, Billy mengerutkan kening, dan segera mengirim pesan WeChat ke Liu Zhengkun, Fang Chao dan Liu Yuze, jangan bergerak dulu. Liu Zhengkun menjawab hampir sedetik, diterima, Tuan. Butler Fang, Liu Zhengkun, tentu saja, ketika bekerja untuk Billy, sebelumnya di grup Huaseng, itu hanya bertindak dengan sengaja. Ledakan. Dengan suara ringan, Jiani mematikan lampu dan pergi tidur. Seseorang menamparkan wajahnya, L. Episode 149. Billy juga diam-diam kembali ke bar dan terus berbaring. Pukul 7 pagi berikutnya, Billy setengah mabuk dan setengah bangun ketika dia merasa seseorang menamparkan wajahnya. Suami. Billy benar-benar tertidur sekarang, membuka matanya, dan masih memiliki wajah cantik itu. Setelah Billy bangun, dia melihat sekeliling bar dan bertanya, mengapa aku tidur di sini? Jiani menggelengkan kepalanya dan berkata, minum terlalu banyak. Aku lupa di mana aku tidur, dan aku tidak bisa membangunkanmu tidak. Tidak peduli apa aku memanggilmu kemarin. Aku bahkan tidak bisa menarikmu, apakah kamu tidak masuk angin? Billy menggelengkan kepalanya, aku berlatih kungfu, jadi aku tidak mudah sakit. Melihat Wang itu Jiani sudah bangun, Billy secara naluriah turun dari kursi bar dan berkata, aku akan membuatkanmu segelas air madu. Tidak, aku sudah meminumnya. Jiani mengulurkan tangan dan meraih Billy. Minum. Apakah kamu merendamnya sendiri? Billy memandang Jiani. Jiani mengangguk, yah, saya melihat bahwa Anda sangat sedih, dan Anda minum begitu banyak anggur, jadi Anda merendamnya sendiri. Anda tidak perlu merendamnya untuk saya setiap hari di masa depan. Saya bangun pagi, dan aku bisa merendamnya sendiri. Pada saat ini, Billy membeku di sana. Dalam 3 tahun terakhir, bahkan ketika Billy sakit, dia bersikeras agar Billy membuatkan air madu untuknya. Itu bukan karena dia tidak memiliki hati nurani dan tidak tahu bagaimana memahami Billy. Dia mengatakan bahwa bisa meminum air madu yang dibuat suaminya untuknya adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dan berendam dalam air madu sendiri tidak melelahkan, dan bisa dilakukan dalam 10 detik. Yang penting adalah makna dari upacara ini untuk cinta. Namun, hari ini, Jiani memberitahu Billy bahwa di masa depan, hal yang melambangkan arti cinta ini dapat dihindari. Billy menebak alasannya. Jiani ingin perlahan terbiasa hidup tanpa Billy, dia sudah bersiap untuk bercerai. Jiani memiliki ide untuk menceraikan Billy. Billy seharusnya bahagia, tetapi Billy merasa sangat sedih. Billy tiba-tiba bertanya, istri, saya telah dikeluarkan dari keluarga saya sekarang. Saya bahkan tidak memiliki ijazah sekolah menengah di China. Akan sulit untuk mencari pekerjaan di masa depan. Apakah Anda tidak menginginkan saya suatu hari nanti? Tanda tanya petik 2. Ini sangat menyedihkan, dan aku memandang rendah Billy. Seorang pria yang bermartabat benar-benar mengucapkan kata-kata yang begitu rendah hati kepada seorang wanita. Namun, Jiani berkata, tidak, suami, jangan terlalu memikirkannya, Hong Ye mengundang kita makan malam bersama di siang hari, kamu pergi tidur untuk mengejar ketinggalan, akankah kita pergi jam 10? Tidur siang. Episode 150. Jawab Billy.
pergi ke kamar dan tidur siang. Pada saat ini, Fang Chao sudah berkendara ke area layanan berkecepatan tinggi terdekat dari kota Yunzhou. Berhenti di area layanan, Fang Chao tidak berani melanjutkan, tetapi menelepon ke si Gua. Saudara Gua, selamat pagi, tidak mengganggu istirahatmu. Fang Chao menyapa dengan hormat. Yang mana? Semangka sedang makan gorengan dan bubur di pinggir jalan. Aku Xiao Chao. Fang Chao menyerah dan berkata. Semangka tidak sabar dan berteriak, siapa yang tahu siapa kamu Xiao Chao, beritahu aku nama lengkapmu. Fang Chao. Aku Fang Chao. Ayahku adalah Fang Xianzu, kita pernah bertemu sebelumnya. Fang Chao berkata dengan cepat. Semangka dengan cepat menyeka bubur putih di mulutnya, dan itu benar-benar tidak membutuhkan banyak usaha. Billy menjelaskan bahwa untuk membuat Fang Chao bukan laki-laki atau perempuan, mereka mencari di seluruh kota Yunzhou selama waktu ini, tetapi tidak dapat menemukan Fang Chao. Tanpa diduga, Fang Chao mengambil inisiatif untuk menelepon hari ini. Namun, Liu Zhengkun juga menjelaskan kemarin, mengatakan bahwa Fang Chao dan Liu Yuze tidak boleh disentuh untuk saat ini. Oleh karena itu, sikap si Gua Fang Chao juga sangat baik, ternyata Fang Shao. Saya sudah lama tidak melihat Anda, di mana saya bisa menghasilkan banyak uang. Saya memiliki kesempatan untuk memperkenalkan beberapa pekerjaan kepada saudara-saudara, mereka semua menunggu untuk makan. Fang Chao mendengarkan si Gua dengan sikap yang baik, tiba-tiba saya merasakan permainan, saudara Gua, saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang masih Anda lakukan di bawah Tuan Billy? Semangka berkata, Tuan Ye. Apakah kamu tidak menonton berita? Billy telah menjadi orang miskin. Aku sudah lama tidak bersama Billy. Benarkah? Fang Chao ragu. Semangka menjelaskan, mengapa saya berbohong kepada Anda. Pikirkanlah, saya selalu bersama Tuan Liu, persahabatan macam apa yang saya miliki dengannya, Billy. Tuan Liu bersama Tuan Fang, dan sekarang Tuan Fang tidak lagi mengenalinya. Billy adalah tuan muda, dan dia telah meninggalkan Yunzhou ke Inggris. Tuan Liu juga telah pergi, dan sekarang, di Yunzhou, saya memiliki keputusan akhir, haha. Fang Chao berdiri di area servis dengan sebuah wajah tersenyumlah. Benar saja, tembok itu runtuh dan semua orang mendorongnya. Fang Chao telah mengalami perasaan ini, setelah keluarganya sekarang diambang kebangkrutan, mantan adik laki-lakinya mengabaikannya. Jadi, dia percaya apa yang dikatakan Semangka. Semangka bertanya, Fang Chao, saya tahu tentang Billy dan ibumu, apakah Anda ingin membalas dendam pada Billy? Pergi dengan berani, saya tidak akan menghentikan Anda, jika Anda kekurangan staf, Anda dapat meminjamnya dari saya, benar-benar 1 lawan 1 preman, tapi harganya agak mahal, hehe. Fang Chao berkata, terima kasih, saudara Gu, saya pasti akan menemukan Anda jika Anda membutuhkannya. Ketika saya sampai di Yunzhou, saya akan mengundang Anda ke minum lagi. Tutup telepon, Fang cepat masuk ke mobil dan tinggalkan area servis.